Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang tempo lagu, jenis-jenis cerita fiksi, gaya, dan gerak. Sudah siap kan? Nah, sekarang buka buku paketmu, halaman 11. Ayo bernyanyi. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 18. Nah, teksnya sama dengan di buku paket ya. Tadi saat bernyanyi, kalian pasti memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada, bukan? Nah, masih ingat tentang tempo? Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan jadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Sekarang kalian amati gambar tangga nada berikut. Jadi, tangga nada adalah urutan tinggi rendah nada. Ada tangga nada oktav rendah yang ada titiknya di bawah, tangga nada oktav sedang yang gak ada titiknya, kemudian tangga nada oktav tinggi yang titiknya ada di atas. Nah, sekarang kita akan belajar makna lagu Yamko Rambe Yamko yang sudah kita nyanyikan tadi. Jadi, lagu itu bertema peperangan, menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Seseorang ingin menjadi pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran. Yang kedua, mite. Mite adalah dongeng tentang kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng hayal yang semata-mata dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat, gunung, kota, dan lain-lain. Yang kelima, sage. Sage adalah dongeng yang berhubungan dengan peristiwa sejarah.
Keenam, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiksi yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Terakhir, ketujuh, yaitu novel. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Mungkin kalian pernah lihat filmnya. Filmnya seru sekali, menceritakan anak sekolah di pinggiran Belitung yang serba kekurangan namun berprestasi. Oke, sekarang Bu Betty mau tanya, pernahkah kalian membuat patung dari plastisin? Pasti pernah ya. Kemudian, pernahkah kalian bermain sepeda dan tiba-tiba mengeremnya? Gimana sepedanya? Berhenti seketika bukan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yuk disimak. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, menggerakkan benda diam. Contohnya, almari yang didorong atau ditarik kan jadi bergerak bukan? Nah, yang kedua, membuat benda bergerak menjadi diam. Misalnya, kamu menghentikan atau menangkap bola yang bergerak. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Misalnya, kamu menarik mobil-mobilan dengan cepat atau pelan-pelan. Kemudian yang keempat, mengubah arah gerak benda. Nah, contohnya ketika main bola, kemudian kamu menendang bola ke arah yang berbeda. Nah, selanjutnya kelima, mengubah bentuk benda. Contohnya adalah membuat mainan dari plastisin, membuat patung dari tanah liat. Nah, terakhir adalah tugas untuk kalian. Yang pertama, membuat ringkasan tentang jenis-jenis tempo, jenis-jenis teks fiksi dan contohnya, juga pengaruh gaya terhadap gerak benda dan contohnya. Kerjakan di buku tulis tematik ya. Yang kedua, praktikkan 2 contoh gaya terhadap gerak. Kalian bisa memilih di antara 5 pengaruh gaya terhadap gerak tadi. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.